Kita kembali lagi ngomongin dan juga ngebahas tentang drama AI. Jir, bete gue ada AI. Beda selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia. Gue yakin sebagian di antara kalian semua udah pada mulai bosan tentang drama ini. Drama meme tung-tung-tung sahur yang kembali lagi naik gara-gara ada salah satu perusahaan game di Indonesia, itu Garena Free Fire, baru aja ngeluarin skin gratis karakter tersebut. Cuman ternyata setelah diumumin beberapa hari kemudian, kreator original dari meme tung-tung-tung sahur ini, yaitu Om Noksa, nge-call out Garena di postingan terbaru TikToknya, bilang kalau misalkan mereka belum izin, gak ada etika sama sekali, dan ketika di chat gak dibales. Dan semenjak ada postingan itu, orang-orang langsung rame ngedramain ini semua, bilang Om Noksa blunder, bilang kalau misalkan ya kali AI perlu izin dan lain-lain. Dan kita bakal coba bahas ini semua di video kesempatan kali ini. Menurut gua capek kalau misalnya pada akhirnya kita ngebahas dan juga saling bertengkar gitu ya mengenai perizinan, etika dan segala macam, karena hasilnya itu tetap aja bakal ditentuin sama yang buat kebijakan di negara ini, yaitu pemerintah Indonesia. Karena apa? Karena regulasi tentang artificial intelligence sampai sekarang tuh masih belum ada. Orang kalau misalnya memperdebatkan masalah ini pasti bakal menggunakan undang-undang hak cipta karya yang notabene ada yang mengatur mengenai penggunaan teknologi. Dan beberapa AI tech bros itu menggunakan pasal tersebut biar memaklumi orang-orang kalau misalnya AI itu bisa dikasih hak cipta. Padahal sebenarnya undang-undang tersebut justru dibuat sebelum adanya AI. Jadi perlu updatean terbaru mengenai peraturan yang bisa meregulasi artificial intelligence. Makanya terminologi teknologi di undang-undang hak cipta karya itu nggak nge-include artificial intelligence. Nah permasalahannya adalah apakah pemerintah kita tercinta yang sekarang itu pro AI atau kagak gitu. Kalau misalnya pro AI, orang-orang yang udah ngetawain Noksa dan kawan-kawan gitu ya mengenai izin dan juga etika, itu mungkin aja bisa ditertawakan di kemudian hari gitu. Kalau misalnya pada akhirnya generative image di negara ini beneran bisa diizinin. Nah itu yang sedikit berbahaya. Soalnya kalau misalnya gua tanya ke AI-nya langsung, ke ChatGPT gitu ya, selama ini Indonesia masih pakai peraturan tradisional. Gambar AI image tanpa campur tangan manusia yang signifikan tidak bisa mendapatkan hak cipta. Alasannya hak cipta hanya diberikan pada ciptaan manusia. Oke, dan udah ada beberapa orang-orang juga yang berkomentar gitu ya mengenai hal ini, yang bahkan ngebawa-bawa undang-undang sebelumnya gitu ya, bilang kayak banyak yang salah paham soal kasusnya Noksa dan Garena. Walau gambar yang dipermasalahkan dibuat dengan AI, perlu diingat bahwa prompt yang digunakan untuk menghasilkan gambar tersebut adalah hasil pemikiran dan kreativitas Noksa. Prompt bukan sekedar teks, tapi representasi dari ide, konsep, dan visi kreator. Jadi meskipun AI yang menggambar, konsep dan hasil akan tetap punya nilai kekayaan intelektual milik pembuat prompt. Jadi permasalahannya gini, orang-orang langsung bilang kayak, oh ide itu mahal bang, jadi emang perlu izin karena idenya itu original dari Om Noksa. Permasalahan yang bikin mahal idenya itu adalah proses lu menuangkan ide menjadi karyanya. Nah masalahnya gimana caranya lu ngebuat karya tersebut bisa ada sampai sekarang? Apakah dengan bantuan artificial intelligence kah? Atau justru menggunakan tangan lu sendiri dengan bantuan ya apapun itu gitu, medium kayak misalnya kertas, pensil, atau bahkan software gitu ya. Nah permasalahannya AI ini buat lo semua yang nggak tahu kenapa orang-orang pada akhirnya ngetawain pengguna AI gitu, ngomongin soal etika dan juga izin gitu. Karena basically AI-nya sendiri itu secara tidak langsung kagak izin dan nge-train data biar generative image-nya itu makin bagus. Itu kan dipermasalahkan ya sama ilustrator, sama orang-orang di internet. Ini sebenarnya kayak ChatGPT, Midjourney segala macam. Ini mereka nge-train datanya menggunakan gambar-gambarnya siapa. Apakah udah izin atau belum? Makanya kayak ada perusahaan besar kayak Disney dan juga Universal sekarang yang nuntut gitu ya Midjourney karena mereka udah berhasil nge-generate gambar-gambar buatan dari animatornya Disney kayak misalkan Frozen, terus ya yang pernah dibuat sama mereka gitu ya. Sekarang udah mulai tutut-tututan gitu. Dan menurut gua kalau misalnya pada akhirnya ini juga dipermasalahkan, lucu sih. Soalnya apapun, gak cuman AI gitu ya, bahkan meme yang pada akhirnya dikomersialisasi itu pasti bakal bermasalah sampai sekarang jadi kayak gini. Katanya dalam hukum Indonesia, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan bahwa karya yang dilindungi termasuk karya seni dan karya hasil teknologi, termasuk jadi digunakan alat bantu. Nah ini maksud gue yang bilang kalau misalkan mereka pasti berlindung dalam terminologi teknologi ini. Pasal 40 juga memperluas perlindungan terhadap ekspresi ide dalam bentuk visual, baik manual maupun digital. Dengan kata lain, karya visual yang dibuat melalui AI tetap bisa dilindungi selama berasal dari ide dan kreativitas manusia. Dalam hal ini, Noksa. Alasan bahwa itu buatan AI bukan gambar asli Noksa. Tidak menghapus fakta bahwa hasil akhirnya berasal dari usaha kreatif Noksa. Nah,
Gue nggak pengen ngeinterpretasin sendiri gitu ya pasal yang harusnya itu diinterpretasikan sama orang yang lebih ngerti, kayak anak hukum. Makanya ketika gue cari tahu permasalahan ini, gue langsung nyari tahu apakah udah ada website yang ngebahas ini gitu. Ternyata udah ada dari website hukumonline.com gitu loh, dengan judul menyoali aspek hak cipta atas karya hasil artificial intelligence. Ini dibuat tanggal 24 Maret 2023 sama Dr. Michael Hans dan juga Cynthia Prastika Limantara. Nah, mereka sendiri kalau misalnya gue cari tahu profilnya bekerja di bidang advokat gitu ya, jadi jelas ini mereka orang-orangan hukum gitu. Jadi daripada kita mendengarkan yapping dan juga interpretasi dari orang random di internet mengenai undang-undang hak cipta karya, mending kita langsung baca aja gitu interpretasi dari mereka lewat artikel ini. Nah, mereka sendiri bilang dan juga menyimpulkan kalau misalkan undang-undang hak cipta karya itu masih belum bisa mengakomodir permasalahan hak cipta dari karya-karya yang dihasilkan dengan AI. Dan ini perlu peraturan tambahan biar seenggaknya orang-orang yang emang kecemplung di dunia AI ini bisa punya peraturan juga regulasi yang jelas. Perlu diingat bahwa konsepsi hak cipta berakar dari fakta bahwa diperlukan penghargaan bagi pencipta agar pencipta dapat memperoleh keuntungan dari jerih payahnya yang berguna untuk masyarakat. Maka kedua dimensi hak cipta yakni hak moral dan hak ekonomi, penulis rasa hal ini tidak urgent dikarenakan sebuah AI tidak memerlukan hal-hal di atas untuk melangsungkan hidupnya. Kayak gitu. Jadi ide lu bisa dilakukan sama siapapun. Kayak gitu. Nah, meskipun di beberapa section artikel dibilang kalau misalnya di Indonesia sendiri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Jadi pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari sesuatu kreativitas intelektual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat utama agar suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai kekayaan intelektual adalah ciptaan tersebut harus merupakan buatan manusia. Ya gitu. Jadi buat lu semua yang nggak tahu gitu ya, bahkan karya-karya seperti lagu itu sendiri itu pemegang hak ciptanya nggak cuma satu doang, seingat gue, nggak cuma publisher doang, tapi bahkan bisa ke pencipta liriknya, terus habis itu penyanyinya, terus kemudian bandnya dan lain-lain gitu. Jadi ribet banget hak ciptanya. Kalau misalnya soal AI, lu seenggaknya tinggal langsung ngeliat aja tuh di terms and condition ketika lu pergi ke website nge-generate image, apakah yang ketika dihasilkan lewat prompt lu itu beneran bakal 100% milik lu atau justru milik perusahaan emang ngebuat AI-nya gitu. Kalau misalkan pada akhirnya Garena emang butuh izin untuk buat skin tung-tung sahur, gua rasa Om Noksa nggak akan bisa dapet 100% karena basically dia buat pakai AI. Dan yang punya karakter tung-tung sahur gak cuma dia doang, meskipun ide dari dia gitu, tapi yang mewujudkan itu semua itu justru perusahaan artificial intelligence. Makanya lucu banget sampai pada akhirnya ini semua dipermasalahin, bahkan sampai ngomongin soal etika dan juga izin. Gua kira nih ya, orang-orang yang buat meme menggunakan AI itu mengerti kalau misalkan karyanya mereka sendiri itu gak bisa diapa-apain karena cuma buat hiburan doang gitu loh. Soalnya gue berada dalam posisi seorang memer, orang yang menyukai meme buatan AI juga, selama itu nggak harmless, selama itu kagak membunuh pekerjaan-pekerjaan orang-orang gitu ya. AI-nya justru malah ngebantu orang-orang buat ikut tertawa, itu nggak masalah. Tapi gue juga ada dalam posisi dimana mengerti gitu, ilustrator tuh concernnya apa. Emang butuh sesuatu yang jelas gitu, ini dari mana dapatnya, terus kemudian apakah ini benar-benar bisa ngebantu atau justru ngebunuh beberapa pekerjaan-pekerjaan, apa kita tetap bakal bermain di gray area gitu mengenai generative image dan lain-lain. Itu masih harus ada batasan dan juga regulasinya gitu loh coy. Nah, yang lebih lucunya lagi adalah sebenarnya udah ada updatean yang terkini nih mengenai permasalahan dari tung-tung sahur. Nah, gue dapat updateannya dari Facebook, dikirim sama akun namanya Tuna Bakar, di mana dia nge-share screenshotan dari postingan Om Noksa gitu ya. Ketika gue cari docsnya ternyata udah nggak ada. Apakah dihapus atau emang ini cuma tipe teks doang, gue nggak tahu. Cuma jelas dari Facebook ini dia bilang kalau nggak ada yang minta hak komersial itu copyright duel. Lu kira kalian gue dongo apa gimana? Oh, nggak usah pakai kalian. Lu kira gue dongo apa gitu kan, caption sorry bre kalau duit mah ada lancar terus nggak mau dibayar IDR. Anjay. Tapi lu pernah denger rumor nggak sih emang kreator AI itu gampang banget dapet duitnya, soalnya kan lu tinggal nge-prompt doang ya, terus habis itu lu bisa nge-generative entah itu konten ya, video ataupun foto sebanyak yang mereka mau gitu tanpa butuh effort yang lebih, ya nggak sih? Kemarin tuh sempat ramai juga kan orang-orang tuh ngebahas soal video generative image dari Google VO3, dimana ada orang yang buat konten ASMR
pakai AI dan katanya udah dapat puluhan ribu US dollar gitu, gila loh. Gue rasa kayak kalau misalnya ngomongin soal duit sih Om Noksa juga punya ya, gue juga tahu gitu. Tapi lucu aja kalau misalnya pada akhirnya orang kayak Om Noksa dengan gaji nggak mau dibayar IDR atau rupiah itu tetap saja tidak bisa tahu fakta kalau misalkan ya itu susah buat dikasih hak cipta. Dan gue baru ngeh ternyata postingan yang gue baca ini dari Angga Hermawan itu udah banyak juga anjir yang nulis di TikTok. Ini ternyata dok saya dari komentar Samsung Tab S6 Lite Hype man udah dilak sama 21.000. Gila. Cuman gimana tanggapan lo? Gue rasa ini gak akan ada ujungnya kalau misalnya kita memperdebatkan soal siapa yang akan menang. Orang-orang yang bilang kalau emang butuh izin gitu ya Garen, atau justru malahan ngetawain orang-orang yang bilang kayak gitu. Soalnya ini tentang AI doang. Karena basically di akhir perdebatan ini semua akan ditentukan sama keputusan pemerintah ketika ngebuat regulasi artificial intelligence. Saya kalau misalnya pada akhir nanti ada regulasi di mana DKJI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI, itu justru memperbolehkan AI untuk dihak ciptain, ya gitu bisa apa? Itu aja mungkin gue terima kasih banyak. Sorry banget kalau misalnya gue udah yapping terlalu lama gitu ya. Thank you buat lu semua yang udah mendengarkan gue. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.